Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Brika Wahyu Sabila dengan NIM 4012000097, Putra Rizky Julianto dengan NIM 4012000098, dan Putri Ramadhani dengan NIM 4012000099. Kami akan membahas tentang pandangan Islam tentang tanggung jawab sosial pelaku bisnis. Tugas ini disusun guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Bisnis Islam. Mohon disimak, dan apabila nanti ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang bentuk-bentuk tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kebijakan yang diambil guna untuk menemukan keseimbangan antara perusahaan dan pihak yang terkait, seperti masyarakat, pemerintah, dan konsumen. Dalam hal ini, perusahaan bukan saja mencari keuntungan, akan tetapi juga memperhatikan dampak sosial apa yang bisa ditimbulkan dengan keberadaan mereka, kegiatan operasi atau investasi. Nah, selain itu, hal ini juga bisa menjadi suatu cara bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan perusahaan psikologis pada pelaku ekonomi, di mana saat ini konsumen bukan saja menomorsatukan harga murah, tapi efek apa yang diberikan kepada lingkungan dengan membeli produk tertentu. Nah, berikut ini ada beberapa macam tanggung jawab sosial yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial kepada karyawan. Sebelum memikirkan pihak luar, ada baiknya untuk menomorsatukan rasa aman dan nyaman kepada karyawan, seperti memberikan perlakuan yang adil, kesempatan untuk berkembang, serta pelatihan yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan diri. Ingat, jika karyawan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat penting di sini. Untuk selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial kepada konsumen. Jika kita membicarakan soal ini, kita harus berpikir secara luas, di mana tanggung jawab ini bukan selalu terkait dengan penyediaan produk atau jasa, namun juga bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar serta tidak menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Jangan hanya karena keinginan untuk mencari keuntungan yang lebih besar membuat perusahaan tidak peduli lagi terhadap lingkungan sekitar. Perhatikan untuk tidak membuang sampah sembarangan, mencegah penggunaan bahan bahaya, hingga mencegah polusi di sekitar tempat usaha. Yang keempat yaitu tanggung jawab kepada pemegang saham. Selain hal-hal di atas, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti bagaimana tanggung jawab kepada pemegang saham. Jika perlu, libatkan setiap pemegang saham dalam setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Dan yang kelima, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Dalam hal ini tentunya Corporate Social Responsibility atau CSR menjadi solusinya, di mana perusahaan dapat melakukan bantuan yang terkait dengan kesehatan, dana, pendidikan, infrastruktur, atau keperluan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Perlu diingat, besar peluang sebuah perusahaan memiliki image yang baik jika memberikan bantuan dalam keadaan yang tidak baik. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial kepada kreditor. Sudah seharusnya bagi perusahaan untuk memberitahu pada kreditor jika saat itu sedang mengalami kesulitan
kesulitan atau masalah keuangan. Hal ini dapat mempertimbangkan kreditor serta etika yang baik dalam sebuah bisnis. Untuk selanjutnya adalah manfaat Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan hal yang penting bagi perusahaan dan organisasi bisnis. CSR adalah bentuk komitmen dan tindakan memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat sosial sekitar dan lingkungan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Sebenarnya banyak sekali panduan kegiatan CSR yang dapat dilakukan perusahaan. Panduan kegiatan CSR di Indonesia juga tertulis pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persiaran terbatas, pasal 74 ayat 1. Lalu bagaimana kriteria menjalankan CSR yang baik dan benar? Nah, yang pertama yaitu CSR merupakan tindakan yang memberikan dampak panjang untuk masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan perusahaan. Yang kedua, kegiatan CSR seharusnya sesuai dengan konsep good governance yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Dan yang ketiga, mengikuti panduan dari ISO 26000. Dengan menjalankan CSR tentunya banyak memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya yaitu meningkatkan citra positif dan memperkuat brand perusahaan di mata publik. Yang kedua, dapat membuka kesempatan kerjasama baru antara perusahaan dengan pihak lain. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target CSR. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan juga sosial. Poin C yaitu Corporate Social Responsibility atau biasa disebut CSR menurut perspektif Islam. CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktek bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya, meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa, serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendaya gunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah. Menurut Islam sendiri, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan atau ketulusan hati. Perbuatan ini lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah mahdah. Rasulullah bersabda, memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai daripada melakukan 20 kali haji, dan pada setiap hajinya menginfakkan ratusan ribu dirham atau dinar. Dalam hadis lain Rasulullah, yaitu jika seseorang muslim berjalan memenuhi keperluan sesama muslim, itu lebih baik baginya daripada melakukan 70 kali tawaf di Baitullah. Nah, selain itu, pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang saja. Allah juga berfirman,
supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Itu termasuk dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Praktek GCR dalam Islam menekankan pada etika bisnis Islam operasional. Perusahaan harus terbebas dari berbagai modus praktek korupsi dan memberi jaminan layanan maksimal sepanjang operasionalnya, termasuk layanan terpercaya bagi setiap produknya atau professional and development of safe and reliable product. Hal ini yang secara tegas tercantum dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan. Quran surat Al-A'raf ayat 85. Dengan demikian, melakukan praktek GCR jika motivasinya adalah niat tulus membantu masyarakat yang membutuhkan, niscaya bisa dikategorikan ke dalam ghairu mahduh. Maksudnya, kendati program itu pada asalnya bukan termasuk ibadah, namun karena semata untuk membantu orang lain melakukan dan berharap ridha Allah SWT, maka subjek pelakunya akan mendapat pahala sebagaimana melakukan ibadah. Apabila niat yang dicanangkan seperti itu, maka keuntungan melakukan GCR tidak saja perusahaan akan semakin dekat dengan masyarakat, namun yang lebih bermakna para pengelolanya akan semakin dekat dan mendapat pahala dari Allah SWT. Apabila tidak, katakan saja program GCR itu hanya bermotif ekonomi semata, niscaya tidak akan memperoleh pahala ibadah karena sejak awal telah terrealisasi dari nilai-nilai teologis yang sejatinya dapat disetting sejak merencanakan program. Karena itu, betapa ruginya perusahaan yang melakukan program GCR hanya semata-mata ingin meraih keuntungan duniawi sesaat, terpisah sama sekali dari nilai-nilai teologis yang transenden ukhrawiyah. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.